Selamat pagi, pemirsa. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan generasi muda. Lebih dari 80% penggunanya aktif berasal dari usia 16 hingga 34 tahun. Namun, dominasi ini membawa tantangan besar. Apakah generasi muda akan menjadi agen perubahan atau justru korban arus informasi yang menyesatkan? Inilah editorial kami hari ini. Generasi muda di persimpangan media sosial. Di era digital 2025 ini, media sosial bukan lagi sekedar hiburan, melainkan telah menjadi ruang hidup generasi muda. Data APJI menunjukkan lebih dari 80% pengguna aktif media sosial di Indonesia berasal dari usia 16-34 tahun. Fakta tersebut jelas memperlihatkan dominasi anak muda dalam menggerakkan budaya digital bangsa. Namun, dominasi ini menghadapkan mereka pada persimpangan jalan. Apakah akan menjadi agen perubahan yang membawa manfaat, atau justru korban arus informasi yang menyesatkan? Pertanyaan retoris ini penting diajukan, sebab pilihan mereka hari ini akan menentukan wajah Indonesia di masa depan. Tidak bisa dipungkiri, media sosial menghadirkan peluang besar. Anak muda dapat membangun karya kreatif, menyebarkan ide inovatif, bahkan menembus pasar global hanya dari layar ponsel. Banyak kreator muda Indonesia yang kini dikenal di mancanegara karena menghasilkan konten inspiratif. Karena akses digital begitu luas, media sosial juga menghadirkan ruang belajar yang lebih demokratis, sehingga siapapun bisa mengakses ilmu pengetahuan dari berbagai sumber kapan saja dan di mana saja. Inilah bukti nyata peran media sosial dalam membuka kesempatan setara bagi generasi muda. Namun, ancaman tidak kalah besar. Survei Kominfo 2024 mengungkap bahwa 6 dari 10 anak muda pernah terpapar hoaks dan sebagian menyebarkannya kembali. Konjungsi kausalitasnya jelas, karena literasi digital masih lemah. Akibatnya, arus disinformasi semakin meluas. Tidak hanya itu, WHO pada 2025 menegaskan penggunaan media sosial berlebihan berdampak langsung pada kesehatan mental. Generasi muda sering merasakan kecemasan, membandingkan diri dengan orang lain, hingga kehilangan rasa percaya diri. Ironisnya, media sosial yang seharusnya menguatkan ekspresi justru bisa melemahkan mental. Selain itu, media sosial juga menjadi arena politik yang rawan manipulasi. Generasi muda kerap dijadikan target buzzer, kampanye hitam, bahkan polarisasi opini. Akibatnya, nalar kritis mereka bisa menyusut, padahal bangsa ini sangat membutuhkan pemikiran segar dari kelompok usia tersebut. Karena itulah, literasi digital harus dipandang sebagai kebutuhan pokok, bukan tambahan. Pemerintah perlu memperkuat kurikulum digital di sekolah. Keluarga wajib mengarahkan penggunaan gawai secara sehat, dan komunitas digital harus mencapai ruang aman yang bebas dari ujaran kebencian. Harapannya, generasi muda Indonesia menyadari bahwa media sosial ini bukan sekedar tempat menghibur diri, tetapi sarana untuk membangun solidaritas, memperluas wawasan, dan mengukuhkan identitas bangsa di tengah persaingan global. Generasi muda memang berada di persimpangan media sosial. Jika mereka mampu memilih jalan yang bijak, media sosial akan menjadi motor perubahan menuju masyarakat yang sehat, inklusif, dan beradab. Pemirsa, media sosial adalah ruang dengan dua sisi. Bisa menjadi sarana belajar dan berkarya, tapi juga sumber hoaks dan tekanan mental. Karena itu,
Generasi muda perlu bijak, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Saya Ranu Ahmad, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, dan tetaplah jadi pengguna media sosial yang bijak.